Banyak orang sering mengeluh dengan kehidupan yang mereka jalani. Banyak dari kita yang sering merasa down dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Saking seringnya merasa bahwa hidup ini tidak memihak pada diri kita, akhirnya kita memilih untuk menjalani hari-hari dengan kesedihan dan kegelisahan. Hai, Assalamualaikum. Kamu lagi dengerin podcast Cerita Hidup. Podcast yang berisi tentang kehidupan yang selalu memberi arti. Entah kita sadari atau tidak, entah kita pahami atau tidak, dan entah kita rasakan atau tidak. Podcast yang bikin kamu mengiyakan bahwa ceritanya persis banget dengan yang kamu alami. So, terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa bahagia ya. Beberapa orang dilahirkan dengan kondisi makmur, dengan orang tua yang baik, paras yang tampan atau cantik, ekonomi keluarga yang berkecukupan, dan sederet kenikmatan hidup lainnya. Tetapi di sisi lain, ada juga yang terlahir miskin, dengan orang tua yang buruk, paras yang minus, dan serentetan kesedihan lainnya. Dan aku tidak akan benar-benar masuk ke topik ini. Tapi kita perlu tahu bahwa ada banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Ketidakadilan yang menimbulkan kesenjangan yang mendalam antar ras, bangsa, dan etnis. Tentu saja keadaan ini mewajarkan jika kita berfokus pada pemikiran untuk apa kita dilahirkan. Semua itu hanya bersifat teoritis, dan kenyataannya kita telah mengabaikan dunia. Tetapi, apakah ketika kita terpaku pada pertanyaan untuk apa kita dilahirkan bisa mengubah kenyataan? Kita bukanlah mesin yang dapat digantikan saat kerjanya sudah tak baik. Kita tidak butuh pergantian, melainkan kita membutuhkan pembaharuan. Orang sering menyebutnya dengan mengupgrade diri. Tetapi bagiku, pergantian dan pembaharuan itu sama. Maksudnya, kita harus mengakui bahwa ada ketidakbahagiaan yang memang sudah ada sejak kita lahir. Aku yakin setiap orang memilikinya. Entah itu ketidakbahagiaan berupa paras yang jelek, penyakit kronis, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tapi, mengakui atau tidak, kita sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki banyak kekurangan. Tetapi mereka terlihat baik-baik saja. Bahkan, ada juga yang sering tersenyum, seperti menikmati. Itu artinya kebahagiaan diri kita tidak didasari oleh keburukan takdir. Tetapi, kita bisa memilih untuk tetap bahagia dengan keadaan apapun, atau kita memilih untuk bersedih dan kalah dengan keadaan. Lalu, bagaimana dengan faktor luar yang membuat hidup kita menjadi tidak bahagia? Seperti saat kita merasa tersakiti, kecewa, atau marah. Ada orang atau mungkin lingkungan yang membuat hidupmu menjadi tidak bahagia. Mereka menyakiti hatimu, dan kamu melewati hari-hari buruk yang kamu buat sendiri, memberikan respon yang baik untuk mereka, seolah mengiyakan mereka untuk merendahkanmu. Mulai sekarang, biarkan pikiranmu berubah. Mindset yang kamu punya tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Kamu harus sadar
bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menguasai hati, memainkannya, dan mengendalikan perasaanmu. Mengerti kan? Bahwa sesungguhnya mereka tidak akan menyakitimu jika kamu tidak mengizinkannya. Yang punya hati kamu, yang punya hidup kamu. Jadi, jangan biarkan orang lain menguasai itu. Hatimu berhak menolak untuk disakiti. Pikiranmu berhak untuk memilih mana yang perlu ia resapi dan mana yang tidak. Mulai hari ini, berjanjilah untuk selalu merasa bahagia. Karena pasti kamu mulai mengerti bahwa bahagia adalah satu pilihan. Pilihan yang terus akan menemanimu setiap waktu. Berjanjilah untuk tidak bersedih, karena tidak ada satupun orang yang bisa seenaknya menyakiti hatimu. Kamulah yang berhak menguasai hati dan perasaanmu. Dan ketika kamu berhak untuk memilih, aku yakin kamu pasti akan memilih untuk bahagia. Bahagia itu kewajiban, sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Sebagai ucapan terima kasih atas nikmat yang melimpah. Terkadang kita hanya lupa bahwa Tuhan telah memberi banyak sekali kebahagiaan. Terlalu fokus pada segelintir keburukan, dan akhirnya kita tidak merasakan bahagia. Jadi, jangan lupa ya, kamu harus bahagia di setiap episode hidupmu. Jangan sedih lagi. Hai kamu, terima kasih ya, karena kamu sudah berani untuk kuat. Terima kasih untuk selalu terlihat baik-baik saja. Aku Via, pamit undur diri. Selamat menjalani hidup sebagai manusia dewasa ya teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.